Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paramida. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial pembuatan buku besar dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di buku besar ini kita akan mengumpulkan masing-masing akun yang sebelumnya sudah kita input ke dalam jurnal umum. Baik, saya akan memulai membuat buku besar dengan menggunakan Microsoft Excel ini. Pertama, kita masuk dulu ke dalam Microsoft Excel. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat jurnal umum. Saya sudah memasukkan semua transaksi ke dalam jurnal umum. Kemudian terdapat juga daftar rekening. Nah, ini daftar rekeningnya yang sudah juga saya buat sebelumnya. Langsung saja dalam membuat buku besar ini, kita mulai dengan membuat sheet baru. Kita tekan ini, lalu kita rename sheetnya menjadi buku besar. Nah, kemudian pada bagian judulnya kita bisa copy di sini. Di bagian ini kita copy, lalu kita masuk ke buku besar, kita paste di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian untuk kolom berikutnya, untuk kolom ini kita copy saja. Kita copy sampai kredit. Kemudian kita paste di sini di A6. Nah, kemudian untuk merapikan bagian-bagian kolomnya, kita tarik saja bagian ini di atas, kita tarik. Ini kita tarik juga. Untuk bagian ini debit dan kredit, untuk membuat kolomnya sama besar, kita blok saja di sini. Lalu kita tarik ke sini. Nah, sesuaikan dengan ukuran yang kalian inginkan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita copy nomor rek. Kita copy ke sini 2 kolom di atas kredit, kita paste. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memasukkan rumus VLOOKUP. Nah, di sini kita masukkan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Masukkan buka kurung, kemudian tekan ini, kemudian beri tanda titik koma. Kemudian kita masuk ke daftar rekening. Nah, kita blok dari nomor rek sampai nama rekening paling bawah. Di sini kita blok. Kemudian kita kunci bagian ini. Bagian di tengah-tengah ada 4. Kita kunci menggunakan Fn tambah F4. Nah, jika sudah muncul seperti ini tandanya sudah terkunci. Kemudian kita kunci lagi bagian di sini, B. Tengah-tengah B dan 23, kita tekan Fn tambah F4. Nah, selanjutnya kita tambahkan tanda titik koma lagi, kemudian tekan nomor 2, lalu kita enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita masukkan nomor rek sesuai urutan. Itu yang pertama kas, kita masukkan 111, lalu kita enter. Nah, maka akan muncul seperti ini kas.
kita juga harus mengganti ini, kita ganti menjadi buku besar kas. Buku besar kas. Oke, langkah selanjutnya kita akan memasukkan transaksi kas ke dalam sini. Kita tekan ini, lalu kita pilih toolbar atas, kita tekan data, lalu kita pilih advance. Nah, jika muncul seperti ini tinggal tekan OK, maka akan muncul kolom advance filter. Nah, ini masih terkunci. Untuk membukanya kita tekan ini, copy to another location. Nah, kemudian ini sudah terbuka, sudah bisa kita isi. Yang ini yang pertama kita isi yaitu list range. Ini kita hapus, kemudian masuk ke jurnal umum. Nah, kita blok dari tanggal sampai bagian bawah di sini tanpa memasukkan jumlah ini. Kemudian kita isi kriteria range. Untuk bagian kriteria range kita tinggal blok ini nomor rek 111. Kemudian yang terakhir copy to. Untuk copy to kita blok dari tanggal sampai kredit. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu tekan OK. Nah, maka akan muncul semua transaksi kas yang ada pada jurnal umum. Jadi kita tidak perlu lagi menginputnya satu persatu. Kemudian ini kita rapikan sedikit, kita tarik. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya itu menjumlahkan kas debit dan kas kredit. Nah, untuk menjumlahkan kita memakai rumus VLOOKUP. Kita masukkan jumlah, kemudian kita masukkan di sini rumus VLOOKUP. Rumus sum sama dengan di sini sama dengan terus rumus sum. Maksud saya rumus sum. Kemudian buka kurung. Lalu blok yang akan kita jumlahkan. Yaitu mulai dari sini 80 juta sampai di sini di bawah di 3 juta. Kemudian kita enter. Nah, maka akan muncul 118.300.000 jumlah dari debit. Kemudian untuk jumlah dari kredit kita tarik saja di sini. Kita tarik. Nah, akan muncul jumlah kredit yaitu 60.200.000. Kemudian karena ini tidak seimbang, maka kita akan mencari selisih saldonya. Untuk mencari selisih saldonya, kita masukkan dulu saldo. Kemudian di sini kita tekan sama dengan, lalu kita kurang jumlah yang paling besar dikurang jumlah yang kecil. Nah, karena ini jumlah kecil, kita tekan saja ini, kemudian kurang jumlah kecil yang ini, kemudian enter. Nah, akan muncul selisih saldonya. Untuk totalnya kita tekan ini total, lalu kita pakai lagi rumus sum, buka kurung, kemudian kita blok ini, lalu kita enter seperti ini. Nah, untuk bagian ini kita juga pakai rumus sum sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari sini sampai ini, lalu kita enter. Nah, maka akan menghasilkan jumlah yang seimbang. Kemudian untuk menandai saldonya, ini saldonya perlu kita tandai untuk memudahkan nanti pada saat penginputan ke neraca saldo. Kita tandai di sini, lalu kita pilih warna ini. Nah, kemudian untuk tabelnya kita blok saja dari sini sampai ke sini, kemudian kita tekan ini, lalu kita pilih all border seperti ini. Nah, maka akan terborder semua. Kemudian untuk
transaksi berikutnya kita tinggal copy saja bagian ini. Kita copy ini sampai di sini. Kemudian kita paste di sini. Paste. Nah, kemudian kita ganti ini. Kita ganti ke transaksi berikutnya. Nah, untuk transaksi berikutnya kita tekan saja bagian ini. Kita masukkan nomor reknya. Nomor rek untuk transaksi berikutnya 112 yaitu piutang usaha. Kita ganti menjadi 112. Nah, lalu enter. Maka akan muncul piutang usaha seperti ini. Kemudian kita ganti juga di sini menjadi piutang usaha. Piutang usaha. Nah, kemudian untuk bagian di sini kita masuk lagi ke sini ke toolbar atas yaitu data dan pilih advance. Kita tekan saja OK. Lalu kita pilih ini untuk membuka advance filternya, kita pilih copy to another location. Nah, ini kita hapus. Kita masuk ke jurnal umum. Kita blok dari sini. Sampai ke sini. Kemudian kriteria range kita hapus. Lalu kita blok ini. Selanjutnya untuk copy to, kita blok pada bagian tanggal sampai kredit. Nah, lalu tekan OK. Nah, akan muncul seperti ini transaksi piutang usaha. Kemudian untuk menjumlahkannya kita pakai juga rumus sum seperti yang sebelumnya kita lakukan ke buku besar kas. Kita masukkan jumlah, lalu masukkan rumus sum sama dengan buka kurung, kita tekan ini, kita blok sampai sini, lalu enter. Kemudian ini kita tarik sini. Nah, untuk selisih saldonya kita masukkan saldo, lalu kita kurang nilai yang besar dikurang nilai yang kecil, lalu kita enter. Kemudian untuk total kita pakai lagi rumus sum, buka kurung, kita blok dari sini sampai ke sini. Nah, kemudian ini kita masukkan rumus sum di sini, sum buka kurung, kemudian kita blok dari sini, kemudian tekan enter. Nah, untuk bagian saldo kita tandai juga dengan memberi warna. Kita beri warna di sini, lalu kita border sampai di sini, kita tekan ini. Nah, untuk transaksi berikutnya atau untuk buku besar berikutnya kita bisa gunakan cara yang sama seperti sebelumnya yang kita gunakan pada buku besar kas dan piutang usaha. Baik, sekian tutorial dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.